bahwa saatnya sudah dekat. Nusantara akan memasuki zaman baru, yaitu Kolosumo atau zaman kejayaan, menuju Swargo Mangiloga. Setelah melalui perjalanan yang sangat pelik ini, banyak kejadian di luar akal pikir manusia. Sebagai tanda bahwa sosok yang dinanti dan masih tersembunyi telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa, satu jiwa, satu cipta, metafakta, fakta bicara, rahayu, rahayu, rahayu untuk alam semesta. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, yang masih bersama Gus Afik, saya doakan sugih waras sejahtera, bahagia tanpa batas. Remeh bagi kita bisa jadi dahsyat untuk alam semesta. Misteri Satrio Piningit tak pernah pupus dari benak dan relung hati anak cucu leluhur Nusantara. Fenomena sejak masa kewalian pasca kehancuran Majapahit ini sangat lekat, terutama bagi anak cucu Jawa Dwipa. Perjalanan sejarah Nusantara telah menjadikan saksi hidup tentang kemunculan Satrio Piningit di setiap perubahan masa yang telah diwasiatkan oleh para leluhur Nusantara ratusan tahun yang lalu. Raden Patah atau Syekh Akbar atau Jimbun adalah sosok Satrio Piningit, dukungan para wali, utamanya Sunan Bonang yang menandai berdirinya kerajaan Demak setelah mampu menghapus supremasi kerajaan Majapahit. Sultan Hadiwijaya atau Jagatingkir, murid Sunan Giri, merupakan Satrio Piningit pada masa berdirinya kerajaan Pajang yang mengakhiri era kerajaan Demak. Panembahan Senopati atau Sutowijoyo, murid Sunan Kalijaga, juga merupakan Satrio Piningit pada masa berdirinya kerajaan Mataram, menggantikan eksistensi Pajang.
Dari beberapa peristiwa bersejarah tersebut mengandung makna yang tersirat bahwa kemunculan Satrio Piningit selalu berada pada pergantian masa besar. Nusantara di mana senantiasa tidak meninggalkan peran seorang wali atau aulia. Seperti yang pernah menduduki pemimpin negeri ini pada masa kemerdekaannya, seorang Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, Jokowi dapat pula dikatakan sosok Satrio Piningit pada masanya. Setelah Nusantara ini beralih menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi itu masih belum memenuhi standar dari jiwa pemimpin negara. Fenomena yang sangat menarik saat ini adalah, akankah Satrio Piningit yang dikenal dengan nama Satrio Pinandito Sinisian Wahyu muncul pada masa ini atau 2014 ini? Mengingat dari situasi dan tanda-tanda alam yang terjadi mengindikasikan Nusantara akan memasuki era baru, yaitu zaman Kolosubo atau kejayaan, menuju tatanan swarga Manirloka. Bahasan berisikan tentang ungkapkan hasil perjalanan spiritual yang baru disadari, kemudian telah masuk ke dalam pusaran misteri ini. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat untuk seluruh warga Nusantara Jawa Dwipa. NKRI harga hakul yakin. Latar belakang keberadaan Satrio Piningit. Sebagai persembahan kepada seluruh anak bangsa di bumi Nusantara ini, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, spiritual, dan mengandung makna dan fakta yang ada. Dalam minimnya penjelasan tentang Satrio Piningit atau Ratu Adil, maka untuk memberi penjelasan yang lebih dalam dan menyentuh pada nilai esensial dari pemahaman tersebut, kami bersyukur apa yang selama ini kami inginkan akhirnya kami peroleh dari ilham-ilham rohi yang senantiasa menemani dan membimbing terhadap segala masalah yang kami hadapi. Menurut persepsi spiritual yang dibadukan dari karya warisan leluhur Nusantara, baik itu Syair Joyoboyo, Wangsit Siliwangi, Serat Musasar Joyoboyo, Sunan Giri, Ramalan Sabto Palon Noyo Kinggong, Serat Kolotido, Raden Ngabai Ronggowarsito, dan serat-serat yang lain. Sebelumnya membedah makna Satrio Piningit dan Ratu Adil dengan segala kerendahan hati secara pribadi,
saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua unsur kehidupan serta para tokoh budaya, para winasis, waskito kesepuhan, leluhur di seluruh Nusantara ini atas apa yang kami sampaikan ini. Namun nampaknya tanda yang muncul sangat jelas, saatnya sudah tiba. Insya Allah saatnya tabir misteri Nusantara mulai terkuak. Tetapi hanya berkenan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa ini saja. Utamanya berkaitan dengan situasi carut marut negeri ini dengan penyakit moral akut yang menjangkit sebagian besar anak bangsa Nusantara dewasa ini. Tidak pula kami bermaksud membahas sejarah sesuai metodologi ilmiah sebagai disiplin dalam keilmuan sejarah. Namun kami berupaya menyatakan kenyataan yang tersembunyi sesuai dengan fenomena spiritual yang muncul berkaitan dengan kejadian-kejadian atau situasi kondisi berkenaan di dalam sejarah di masa ini, sehingga kita semua mampu meraba situasi dan kondisi di masa yang akan datang guna tetap mawas diri, eleng, dan waspada. Benar tidaknya semua kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki kerajaan bumi dan langit, Allahul ardi fis sama, dan maha menguasai dan maha mengetahui, bahwa Sami'un alim. Namun hal ini akan saya sampaikan kepada peserta seluruh leluhur Nusantara dan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang menyusuri karya leluhur Nusantara seperti yang dipaparkan dalam karya Bait Syair Joyoboyo, Serat Musasar Joyoboyo yang digarap oleh Sunan Giri, Ramalan Sabto Palem Noyo Genggong, Serat Kolotido Raden Ngabei Ronggowarsito, dan Wangsit Siliwangi, semuanya lengkap dan tersirat di dalam karya leluhur kita sebagai bahan untuk memperkuat sebagai referensi bagi seluruh semua. Sungguh maha besar Allah dengan segala kekuasaannya dan maha benar Allah dengan segala firman Allah. Ternyata hakikat apa yang tersirat di dalam karya-karya leluhur itu menunjukkan situasi kondisi sosial dan kepemimpinan Nusantara di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Apa yang tersirat dari fenomena spiritual yang muncul sangat berkaitan erat dengan kejadian carut marut Nusantara ini, dan semua itu merupakan sinyal pesan dari alam kegoiban yang seakan ingin disampaikan kepada seluruh anak cucu negeri ini bahwa saatnya sudah dekat Nusantara akan memasuki zaman baru, yaitu Kolosumbo atau zaman kejayaan, menuju Swargo Mamiloka.
Setelah melalui perjalanan yang sangat pelik ini, banyak kejadian di luar akal pikir manusia. Sebagai tanda bahwa sosok yang dinanti dan masih tersembunyi telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Secara khusus dalam konten ini saya akan memberikan kesimpulan yang lebih jelas tentang segala sesuatunya yang terpapar berdasarkan input spiritual yang diterima langsung. Semoga bermanfaat bagi seluruh anak cucu leluhur Nusantara sebagai wacana dan bahan perenungan dalam menghadapi segala situasi yang sedang terjadi di negeri ini. Seluruh Afik yang dimuliakan Allah, untuk lebih jelasnya supaya penjelasan tentang Satrio Piningit dan Ratu Ade, simak terus dalam konten Gus Afik supaya sedulur akan memahami lebih jelas dan lebih detail tentang Satrio Piningit, suatu karya dari Joyoboyo, Sunan Giri, Wangsit Siliwangi, dan Raden Mas Ngabei Ronggowarsito. Untuk itu sedulur, jika sedulur memiliki pengalaman tentang Satrio Piningit, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga kita tetap diberikan kekuatan untuk mengungkap misteri tentang Satrio Piningit yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Semoga yang masih bersama Gus Afik, saya doakan sugih waras sia tentrem, bahagia tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.